Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan berbagi info kira-kira kapan seleksi penerimaan Polri di tahun 2023 ini dibuka. Kemudian apakah kuotanya naik atau tidak? Kemudian apakah lulusan SMK itu bisa ke PTU atau BRIMOB? Kemudian syarat untuk MS dan apakah SKHU itu dipakai? Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk penerimaan Polri tahun 2023 ini untuk di jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri itu diperkirakan akan dibuka sekitar awal-awal April di tahun 2023 ini. Jadi nanti teman-teman bisa cek sekitar range tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, untuk info resminya nanti bisa teman-teman cek melalui website penerimaan polri.go.id. Nanti biasanya tertera kira-kira kapan tanggal dibukanya sampai kapan terakhir untuk pendaftarannya. Jadi baik di jalur Akpol, Bintara Polri ataupun Tamtama Polri. Kemudian untuk masalah kuota, jadi untuk perbandingan kuota Polri gelombang pertama dan gelombang kedua di tahun 2023 ini. Nah, untuk gelombang pertama 2023 itu kemarin untuk seleksinya sudah dilaksanakan sekitar tahun 2022. Nah, kuotanya itu tidak sampai sekitar 8 ribuan se-Indonesia. Nah, untuk gelombang kedua atau sisanya sekitar di tahun ini itu kemungkinan besar akan naik atau akan lebih besar. Jadi untuk yang gelombang pertama itu sudah selesai dan sekarang sedang melaksanakan pendidikan. Kemudian untuk lulusan SMK apakah bisa ke PTU atau BRIMOB? Itu bisa asal jalur Bakumsus itu tidak dibuka di tahun ini. Kemudian bisa juga apabila jurusan teman-teman saat SMK itu tidak masuk ke dalam kategori jalur Bakumsus. Contohnya misalkan teman lulusan SMK jurusan perhotelan atau pertanian, nah itu rata-rata bisa ke PTU atau BRIMOB. Nah, untuk di jurusan lain selagi tidak tertera di Bakumsus itu bisa daftar ke PTU atau BRIMOB. Karena apa? Hampir tiap tahun untuk jalur Bakumsus itu rata-rata masih dibuka. Jadi untuk teman-teman yang lulusan SMK dan jurusannya sudah menjadi langganan di jalur Bakumsus hampir tiap tahun, silahkan harus siap dengan segala kemungkinan. Untuk teman-teman yang jurusannya baru pertama kali seperti di tahun lalu itu masuk ke Bakumsus, silahkan juga harus siap apabila nanti di jalur Bakumsusnya itu masih dibuka. Karena untuk SMK ini lulusannya atau jurusannya itu masih diakomodir untuk memenuhi kebutuhan. Jadi misalkan jurusan TI di tahun ini tidak dibutuhkan, artinya nanti teman-teman bisa mendaftar di jalur PTU atau BRIMOB. Tapi apabila sebaliknya jurusan TI, musik, nakes itu masih dibutuhkan di tahun ini, artinya teman-teman itu harus mendaftar di jalur Bintara Bakumsus. Nah, untuk jurusan SMK jurusan lain yang nantinya tidak tertera di jalur Bakumsus, nah itu bisa mendaftar ke jalur PTU atau BRIMOB. Jadi teman-teman banyak-banyak berdoa semoga di tahun ini itu ada info bagus. Kemudian hal-hal yang bisa membuat teman-teman TMS untuk seleksi penerimaan Polri di tahun 2023 ini. Nah, ini sangat penting sekali, silahkan harap diperhatikan untuk teman-teman yang baru pertama ikut tes atau belum pernah ikut tes sama sekali, atau apabila ada kesalahan berkas pada berkas Disduk Capil seperti contohnya di KTP, KK, atau akte kelahiran. Apabila ada yang salah, tidak sama, hilang, rusak, dan lain sebagainya, dan itu dibiarkan, maka teman-teman itu bisa TMS. Apabila ada yang salah atau tidak sama, silakan segera urus ke dinas Disduk Capil setempat. Misalkan hilang atau rusak juga silakan bisa segera diurus. Artinya jangan sampai dibiarkan agar teman-teman itu tidak TMS. Kemudian di berkas Disdik atau pendidikan seperti ijazah dan SKU dari SD sampai SMA. Kemudian transkrip nilai atau akreditasi khusus lulusan diploma atau sarjana 1. Nah, apabila ada yang salah, tidak sama,
hilang atau rusak dan dibiarkan, itu bisa TMS. Jadi misalkan ada yang salah, silahkan segera diperbaiki. Misalkan ada nama yang tidak sama, silahkan segera diperbaiki. Misalkan ada NISN yang tidak sama atau tidak aktif, silahkan segera diperbaiki. Misalkan hilang atau rusak, silahkan segera urus ke instansi terkait. Karena kalau dibiarkan itu bisa membuat teman-teman TMS atau gugur. Untuk teman-teman yang lulusan tahun 2023 atau lulusan tahun ini, nah untuk persyaratan ijazah itu nanti bisa teman-teman menggunakan rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah untuk nilai yang diinput pada saat pendaftaran online itu hanya yang dipakai adalah semester 5-nya, ini khusus nilainya. Tapi untuk persyaratan nanti ikuti ketentuan dari Polda atau Polres masing-masing. Kemudian juga lampirkan surat keterangan dari kepala sekolah. Kemudian nanti bisa juga menggunakan SKL. Untuk teman-teman yang di tahun kelulusannya tidak ada SKHU, contohnya seperti di tahun 2020, 2021 ataupun di tahun 2020. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan berkas yang ada. Yang ada itu contohnya apa? Ya ijazah. Atau nanti bisa teman-teman lampirkan surat keterangan bahwa di tahun kelulusan teman-teman itu tidak ada SKHU, atau nanti bisa menggunakan transkrip nilai. Nah, untuk persyaratan ini nanti teman-teman sesuaikan dengan persyaratan terbaru atau sesuaikan dengan aturan Polda atau Polres masing-masing, karena tiap Polda atau Polres itu bisa berbeda kebijakan seputar kelengkapan persyaratan administrasi. Hal-hal berikutnya yang juga bisa membuat TMS adalah salah pilih jalur tes. Apabila misalkan di jalur Bakomsus itu masih dibuka, terus teman-teman itu SMK jurusan TI dan teman-teman itu jurusannya masuk kategori Bakomsus, tiba-tiba teman-teman itu mendaftar ke PTU, nah teman-teman nanti bisa TMS. Kemudian apabila teman-teman berasal dari pendidikan atau lulusan dari paket, entah itu paket A, paket B ataupun paket C, itu bisa TMS juga. Kemudian berkas persyaratan yang kurang atau tidak lengkap, seperti misalkan belangko masih belum selesai, atau SKCK tidak dibuat, surat keterangan sehat juga tidak dibuat, vaksin misalkan ditentukan dalam persyaratan tapi tidak dibuat, ataupun BPJS semisal nanti teman-teman lulus itu tidak ada. Nah ini juga bisa nanti membuat teman-teman TMS atau gugur. Apabila teman-teman itu ada yang kurang jelas seputar berkas, kemudian misalkan ada berkas yang perlu diperbaiki atau salah, silahkan jangan sampai dibiarkan, silahkan segera diperbaiki. Apabila ada kendala atau pertanyaan dan lain hal, silahkan bisa langsung tanya ke Panbanrim setempat. Intinya untuk syarat dan lain-lainnya, teman-teman bisa ikuti aturan atau kebijakan dari Polda atau Polres masing-masing. Apabila syarat umur kurang atau lebih atau lewat dari persyaratan yang sudah ditentukan, itu juga bisa membuat teman-teman TMS. Misalkan syarat umur teman-teman itu kurang, maka teman-teman itu bisa TMS. Ataupun syarat umur itu lebih atau lewat dari persyaratan, itu teman-teman juga bisa TMS. Jadi minimal itu harus sesuai dengan persyaratan. Contoh perhitungan umur. Nah, misalkan tanggal bukadik itu sekitar tanggal 5 bulan 7 2023, ya teman-teman tinggal hitung umur atau usia teman-teman sampai tanggal bukadik ini. Apakah itu umurnya 21 tahun pas? Kalau 21 tahun pas, misalkan kelahiran tanggal 25 bulan 7 tahun 2002, itu bisa masih MS karena di sini umurnya masih 21 tahun 0 bulan 0 hari pada saat dihitung tanggal 25 bulan 7 tahun 2023 atau pada saat bukadik. Apabila teman-teman itu juga kelahiran misalkan tanggal 24 bulan 7 2002, maka teman-teman itu akan lebih di sini 1 hari. Artinya ya bisa TMS. Begitupun jika kurang itu sama. Jika kurang 1 hari pun itu bisa TMS. Nah, alternatif tes bagi teman-teman yang misalkan umurnya lewat dari 21 tahun, teman-teman bisa sambil kuliah dulu dari di jalur diploma ataupun sarjana. Karena untuk di jalur diploma atau sarjana, range batas umur maksimal itu bisa sampai 23 tahun sampai 26 atau 27 tahun atau 30 tahun untuk yang kuliah jalur profesi. Itu juga bisa ikut tes TNI yang maksimal bisa sampai 22 tahun sampai 30 tahunan juga untuk yang
jalur profesi. Kemudian bisa juga ikut sekolah kedinasan yang batas maksimal bisa ada yang sampai 2-3 tahun. Kemudian teman bisa juga ikut di tes CPNS untuk lulusan SLTA tuh bisa maksimal sampai 28 tahun. Untuk lulusan kuliah itu bisa sampai 35 tahun. Kemudian tinggi badan kurang atau berat badan under atau overweight. Under itu artinya terlalu kurus, atau overweight itu misalkan terlalu gemuk. Nah, itu juga nanti bisa teman-teman bisa TMS. Untuk tinggi badan, misalkan tinggi badannya kurang, misalkan di persyaratan itu tertera 165, terus tinggi badan teman 164,8 atau 0,9, artinya kurang walaupun 0,1 mili atau 0,2 mili, maka teman-teman itu akan TMS. Nah, paling tidak itu minimal sesuai dengan persyaratan. Misalkan di persyaratan ditentukan itu 165 cm, artinya teman-teman itu minimal 165 cm atau lebih agar bisa MS. Nah, apabila teman-teman itu kekurangan gizi atau kelebihan lemak, silahkan ya atur gimana caranya biar tinggi dan berat badannya ini seimbang atau ideal. Silahkan cari cara gimana caranya biar tinggi badan itu bisa nambah atau berat badan bisa nambah. Jadi bisa olahraga dengan baik, jaga postur berdiri, terus silahkan bisa nanti sambil konsisten olahraga, kemudian bisa sambil renang, pull up, gelantungan, lompat tali, sepedaan, gerakan pelurus postur tubuh lainnya, itu khusus penambah tinggi badan. Untuk berat badan silahkan bisa sambil tambah massa otot teman-teman agar biar berat badannya itu bisa nambah. Untuk yang kelebihan berat badan silahkan bisa sambil olahraga biar lemaknya berkurang, atau hindari makanan atau minuman yang bisa menambah berat badannya makin bertambah. Kemudian di sini Mimin akan infokan untuk link soal-soal dan lain-lain hal, bisa teman-teman cek atau join atau gabung lewat YouTube di sini. Jadi di situ nanti akan tersedia link soal-soal, e-book yang bisa dicetak atau print, kemudian video-video pembelajaran penting dari mulai tes tahap awal sampai tahap akhir, kemudian juga seperti contoh video tentang psikologi, akademik, jasmani, keswa, PMK, psikologi tahap 2, gambar wawancara, tips dan trik auto lulus lainnya. Silahkan nanti klik tombol gabung atau join, nah pilih level. Nah, jika ingin soal-soal atau e-book itu lebih banyak, atau video-video pembelajaran bisa diakses lebih banyak, itu teman-teman bisa pilih level yang lebih tinggi. Nah, itu aja yang bisa Mimin share di video kali ini. Semoga infonya bisa bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ataupun bisa DM ke IG. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.